Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Umi, how are you today? Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas subtema 4 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak Umi, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam loh. Yang pertama ada secara alami, yang kedua ada secara buatan. Nah, simak penjelasan dari Umi ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami ada berbagai macam perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Di antaranya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara alami melalui biji. Nah, apa sih contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara biji atau melalui biji? Nah, contohnya tanaman cabai. Siapa yang pernah lihat tanaman cabai? Nah, kemudian tanaman jagung, tanaman mangga, masih banyak contoh yang lain ya. Umi hanya kasih 3 contoh, nanti anak Umi temukan sendiri di lingkungannya. Oke anak Umi, selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan dengan cara biji dimulai dari biji. Nah, biji ditanam berubah menjadi tunas. Nah, bijinya ada tunasnya, kemudian jadi pohon kecil, lalu berubah menjadi pohon besar. Pohon besar berbunga menghasilkan buah. Lalu buahnya mengandung biji. Nah, itulah bijinya yang ditanam kembali menjadi pohon yang baru. Oke, bisa dibaca ya, ada keterangan mulai dari bijinya, tumbuh akarnya, kemudian tumbuh tunasnya, pohon kecil. Oke, pohon mangga yang besar siap berbuah. Oke, anak Umi. Nah, bagian-bagian biji adalah, ternyata biji itu punya bagian ya. Apa saja ya bagian-bagian biji? Oke. Nah, bagian-bagian biji ada 3. Yang pertama ada selimut biji. Gunanya apa? Apa fungsinya? Untuk melindungi biji. Nah, yang kedua ada namanya embrio. Embrio itu apa sih? Calon tumbuhan baru. Itulah yang akan tumbuh tunas. Nah, yang ketiga adalah kotilidon. Apa sih kotilidon itu? Sumber makanan calon tumbuhan baru. Nah, di dalam biji itu ada cadangan makanan untuk tumbuhan baru yang akan tumbuh. Nah, kemudian perkembangbiakan secara alami yang kedua adalah umbi lapis. Nah, bagian dari pelepah daun berbentuk lapisan. Nah, itulah dia umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang bombay. Nah, ada bunga tulip loh, kemudian bunga bakung. Oke, selanjutnya adalah umbi akar. Oke, anak Umi, apa sih umbi akar itu? Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Oke, apa sih contoh tanamannya? Nah, contoh tanamannya adalah wortel. Siapa yang suka makan wortel? Lobak putih, kemudian singkong. Oke Naomi, selanjutnya ada umbi batang. Apa ya umbi batang? Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, apa ya contohnya? Nah, ada bengkoang. Kemudian ada apa lagi? Ada ubi jalar, ada kentang, ada banyak ya contoh yang lain. Oke Naomi, selanjutnya adalah akar tinggal. Oke, bahasa ilmiah itu rizoma. Nah, apa sih akar tinggal itu? Yaitu batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah dan tampak seperti akar. Apa ya contoh tanamannya? Oke, ya, kunyit, jahe, lengkuas, kencur. Bumbu-bumbu kan biasa digunakan untuk masak. Nah, yang keenam adalah tunas. Oke Naomi, perkembangbiakan secara alami melalui tunas. Contoh tanamannya?
Iya, ada pohon bambu, pohon pisang. Nah, bambu dan pisang ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Nah, tumbuhan barunya itu anaknya akan tumbuh dekat induk pohonnya. Yang kecil-kecil di bawahnya itu adalah anaknya, bakal calon tumbuhan baru. Oke, selanjutnya adalah tunas daun. Nah, ada pula ya tunas daun. Nah, oke, contoh tanamannya adalah sosor bebek. Nah, tunas daun itu tumbuh di tepi-tepi daunnya. Oke, lihat, perhatikan poin yang warna merah itu yang bergerak-gerak. Oke, itulah tunas daunnya. Nah, Naomi. Oke ya Naomi. Selanjutnya adalah spora. Nah, contoh tanamannya apa ya? Yuk. Oke, spora itu berbentuk seperti biji, sangat kecil dan disimpan di dalam kotak spora. Nah, contoh tanamannya nih, tanaman paku. Nih, pakis-pakisan. Ada ini di hutan-hutan, di kebun-kebun nih ada nih. Nah, ini dia tanaman paku. Oke, ada juga loh jamur. Nah, ini Umi budidaya jamur di rumah. Hehe. Oke, Naomi. Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara alami dengan geragi. Apa sih geragi itu? Oke, geragi itu batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contoh tanamannya? Iya, stroberi. Ada peganggan. Hampir mirip ya stroberi dan peganggan. Bedanya daunnya saja. Peganggan sedikit lebih kecil daripada stroberi. Oke Naomi, perkembangbiakan secara buatan. Kalau tadi secara alami, sekarang kita bahas perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Maksudnya adalah sengaja dibuat oleh manusia. Nah, apa saja ya? Nah, yang pertama adalah mencangkok. Oke, mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Nah, dikupas sedikit kulitnya, kemudian dibungkus dengan tanah. Tanaman yang dicangkok harus mempunyai batang kayu, seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lainnya. Ya, pohonnya punya batang kayu ya, Nak. Oke, kalau tidak adanya, bisa dikupas kulitnya. Contohnya apa yang tidak punya batang kayu? Pohon pisang tidak punya batang kayu. Oke, yang kedua adalah dengan cara menempel. Apa sih menempel itu? Menempel sering disebut dengan okulasi, yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga. Nah, rambutan mengambil tunas yang lain ditempelkan ke pohon yang sudah tumbuh. Oke. Selanjutnya adalah merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan secara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang. Tadi contohnya adalah tanaman stroberi. Iya. Oke, anak Umi. Jadi kalau batang tanaman stroberi ini dilengketkan ke tanah, dia bisa tumbuh akar dan menjadi tanaman baru. Oke, selanjutnya adalah stek. Nah, stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Ya, memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Nah, ada gambarnya ini, contohnya tanaman singkong. Oke, Naomi. Siapa yang di rumahnya ada tanaman singkong? Iya. Tanaman ubi kayu kalau kita bilang. Oke, anak-anak Umi. Sampai di sini ya pelajaran kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.